asuransinya saya bagikan ke kuli bangunannya. Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh, gitu kan? Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat, dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit dari pembebasan, udahlah, dari izin segala macam, nggak mikirin ini orang digusur mau dikemanain. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh. Di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan, sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang, saya turunin alat berat, saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat, siapkan dana 40 juta per rumah, kita bangun rumah-rumah mereka, nggak boleh lagi di sini. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta. Tetapi di balik itu juga kita harus bicara kearifan. Ini ITB ahlinya. Kearifan bagaimana? Bangun rumah jangan dipaksain. Di Sumedang, di samping kaki bukit dipasang perumahan. Di endak-endak kuil ini rontok. Ini juga nggak boleh sembarangan. Kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawada tutung biritna, sacarana sacaran, lain tepak sejen igel, pasti pakodari tenyaho. Apa itu artinya? Membangun itu harus sesuai dengan karakteristik lingkungan, tanah, air, udara, mataharinya. Saya ngomong itu yang disebut papat kalima pancer. Sehingga kalau sudah dibangun itu harus pancer, dia kokoh. Nah, makanya dibagilah piranti, mana rumah untuk daerah pinggir pantai, mana daerah rumah pertengahan, mana rumah pegunungan. Maka di konsep provinsi hari ini kita lagi ngembangin rumah bambu. Di daerah-daerah yang seperti Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan, Bandung Selatan, kemudian daerah Bandung Utara, itu nggak bisa lagi semua dipaksain tembok, semua harus disesuaikan dengan kontur lingkungannya. Untuk apa? Apalagi dengan ancaman Trans Lembang. Kan harus kita pikirkan bencana yang akan ditimbulkan dengan itu. Setelah itu maka yang paling berikutnya harus dirumuskan oleh kita adalah membangun brand tentang rumah. Bagaimana brand? Kita ini rumah itu tidak dibangun berdasarkan culture-nya. Bangunan-bangunan ini sini, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Makanya kenapa, apa sih yang unggul dari sebuah kompleks developer perumahan itu? Yang unggulnya adalah bangunannya sama, jalannya, aksesnya ada, fasilitas umumnya ada. Yang paling berat hari ini adalah di perumahan biasa. Kenapa? Lomba-lomba, tetapi di situ harus ada pembatasan, Pak. Pembatasannya bagaimana? Mereka yang mendapat akses terhadap kredit perumahan tipe 36 itu tidak boleh besok tiba-tiba dirubah perumahannya menjadi tipenya tipe mewah. Kenapa? Ketika dia ngambil perumahan subsidi di situ 36, besoknya dia bangun 3 lantai di situ, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Artinya akhirnya besoknya timbullah kecemburuan sosial. Yang ini tetap tidak berubah karena memang rumahnya peruntukan kelas menengah ke bawah, tiba-tiba tetangganya rumahnya gede banget dan hebat banget. Itu konflik, bertengkar itu.
karena tidak ada satu perasaan dan satu tujuan. Nah, ini yang harus dibangun, sehingga pada hari ini saya berharap nanti setelah sistem pengelolaan kur perumahan di Jawa Barat ini bisa menyerap 30% dari total kur perumahan nasional, maka implikasinya adalah akan lahir multiplier efek ekonomi.